Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Baru saja saya melakukan relaksasi supaya meningkatkan kualitas istirahat saya. Sebagaimana yang saya janjikan, saya akan berbagi praktek hipno EFT sesuai dengan problema yang saya alami sendiri berkaitan dengan perasaan kecewa, malas, dan cemas menghadapi suasana pandemi corona ini. Oke? Praktek hipno EFT untuk mengatasi kekecewaan, kemalasan, dan kecemasan akibat kebijakan social and physical distancing. Identifikasi masalah. Seperti biasa, saya senantiasa bersemangat memasuki semester baru, selalu merasa senang dan bahagia bisa berkenalan dan belajar bersama para mahasiswa dari berbagai penjuru Indonesia. Kesan menyenangkan dari semester kemarin karena mengajar mata kuliah pendidikan prasekolah, karena saya juga berpengalaman mengajar dan bahkan memimpin lembaga pendidikan prasekolah. Masih amat sangat kuat. Semuanya membahagiakan dan ingin saya rasakan kembali pada semester baru ini. Bisa saya katakan bahwa saya merasa lebih bersemangat memasuki semester baru ini karena mengajar mata kuliah yang memang menjadi minat dan pengalaman utama saya. Dari segi pengalaman, saya pernah menjadi guru BK SMP bertahun-tahun dan menjadi guru BK SMK juga bertahun-tahun. Sementara itu, saya juga menempuh pendidikan bimbingan dan konseling jenjang sarjana, magister, dan doktor. Pasti menyenangkan bisa berbagi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada para mahasiswa psikologi yang sangat saya cintai. Tetapi, apa yang terjadi? Semuanya berantakan karena dampak pandemi corona. Ya, corona yang menjadikan saya tidak bisa menikmati perkuliahan, tidak bisa bertegur sapa ramah dengan sesama dosen, rekan kerja, dan para mahasiswa. Kecewa, bingung, malas, dan cemas, tak bisa mengemban tugas dengan baik. Masih ingat saat awal semester masuk, wajah-wajah bersemangat para mahasiswa, pancaran rasa ingin tahu yang besar, harapan bisa melakukan praktek konseling bersama, belajar tidak harus di dalam kelas, tetapi bisa di gazebo dan ruang konseling fakultas, dan bahkan rencana rujaan bersama teman-teman dosen dan mahasiswa. Rasa kecewa saya berada pada skala 9. Rasa malas saya juga berada pada skala 9. Rasa cemas tak bisa mengemban tugas berada pada skala 8. Berikutnya saya berusaha menyelidiki keadaan bawah sadar untuk berubah. Hampir sebulan saya mengalami kekecewaan, kemalasan, dan kecemasan seperti ini. Irama hidup saya sehari-hari menjadi kacau, menyalahkan keadaan dan orang lain, menganggap orang serumah tidak bisa merasakan apa yang saya alami, tidak bisa berempati dan bersimpati. Kebiasaan beribadah yang berasa nikmat menjadi ajang keluh kesah. Merasa hidup dipenuhi masalah, cenderung meyakini bahwa masalah ini seolah tiada penyelesaian, tidak jelas kapan akan berakhir dan apakah akhirnya berakibat buruk atau baik. Menurut perasaan saya, akhir dari pandemi ini adalah buruk dan buruk. Jujur, kalau saya terus menyimpan rasa kecewa, malas, dan cemas, maka yang terjadi adalah satu,
semakin terpuruk dalam kekecewaan, dan bahkan juga mengecewakan diri dan orang-orang yang saya cintai. 2. Semakin tertinggal oleh dinamika perubahan dan kemajuan yang akan menyingkirkan siapapun yang tidak siap dengan perubahan dan kemajuan. 3. Tidak bisa lagi menikmati karunia hidup bersama orang-orang yang saya cintai. 4. Dibenci atau dihindari oleh orang-orang yang saya cintai. 5. Berakibat buruk kepada mahasiswa yang sebenarnya pasti juga mengalami kekecewaan, kecemasan, dan bahkan ketidakberdayaan yang lebih parah. Saya harus bisa dan akan mengubah situasi ini. Saya harus keluar dari jebakan, serimpungan, lilitan kekecewaan, kemalasan, dan kecemasan yang tidak berguna. Jelas, karena saya harus punya harapan lebih baik. Harus tekun dan rajin mengerjakan profesi yang saya cintai. Demikian juga, saya harus membebaskan diri dari rasa cemas demi kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin saya. Harus. Bila terjadi keajaiban, hingga semua rasa kecewa, malas, dan cemas tadi hilang, maka saya akan kembali bisa menikmati masa-masa membahagiakan sebagai dosen bersama mahasiswa-mahasiswi saya, bersama keluarga dan orang-orang yang saya cintai. Bahkan menurut saya, rasa bahagia itu akan memiliki kualitas lebih baik, karena merupakan hasil dari perjuangan mengalahkan rintangan-rintangan yang nyata dan tidak ringan. Sekarang apa untungnya bagi saya bila saya bisa membebaskan diri dari rasa kecewa, malas, dan cemas tadi? Tentu banyak. 5 di antaranya adalah: 1. Bisa bangkit membangun karir kembali. 2. Bisa menyesuaikan dengan perubahan dan kemajuan. 3. Bisa kembali menikmati hidup bersama orang-orang tercinta. 4. Dicintai dan diakrabi kembali oleh orang-orang yang saya sayangi. Dan 5. Merasa bermakna dan berguna bagi para mahasiswa saya. Berikutnya akan terasa ringan dan nyaman bila membayangkan kelima hal tersebut benar-benar terjadi. Terasa bahwa tingkat kekecewaan, kemalasan, dan kecemasan saya sedikit menurun dibandingkan sebelum saya menyelidiki keadaan dan perasaan saya sendiri. Sekarang saya akan menata ulang jalur energi tubuh dengan mengetuk kedua titik K27 secara bersamaan sambil menarik nafas panjang lewat hidung, kemudian menghembuskannya lewat mulut. Saya akan melakukannya sebanyak 5 kali. Setelah itu, saya akan istirahat selama 5-10 detik. Baru kemudian memeriksa 3 perasaan negatif saya: kekecewaan, kemalasan, dan kecemasan. Kembali, saya merasakan penurunan perasaan tadi menjadi lebih rendah. Cukup banyak penurunannya. Mungkin menjadi sekitar 6 dari skala 10.